Masih bersama dengan Mas Hussein dan juga Neng Jinan. Mas Hussein bisa dibantu Mas pertanyaan saya tadi Mas, yang dua hal tadi begitu, bicara soal anak-anak, buat seorang ibu tentu kan ada rasa yang berbeda, dan juga keseharian lah yang biasanya mungkin aktivitas Mbak Jinan ini dengan anak seperti apa. Boleh mungkin kami dibantu. سألوك عن سؤالين. الأول أنت كونك لما رأيتي مشهد أطفال الخدج تمام في المستشفى، ما هي شعورك؟ وكمان ما هو يومياتكم أنتم في غزة قبل هذا الحرب؟ طيب أعطوا لي رد اثنين مع بعض. مباشرة. أولا بالنسبة لأطفال الخدج أكيد شعور صعب، يعني نتألم يعني أنا عندما أرى أي مشهد أتخيل لو هذا ابني أو هذا، يعني لو أرى الأطفال الذين يموتون أتخيل لو أن هذا أولادي، لو أن هذا الطفل خدج لي، فيعني الشيء صعب جدا، يعني نحن نتألم أكيد. أما عن يومياتنا قبل الحرب، غزة رغم الحصار لكن كانت كثير تبدع، يعني مسلم يذهب إلى المدرسة، حبيب إلى الحضانة، أنا إلى العمل، عمل بالبيت، عمل خارج البيت في ملهمة، أذهب إلى عائلتي، يعني يوجد يوميات مليئة برغم من كل الحصار. Jadi untuk pertanyaan pertama, sebagai seorang ibu ya dia sangat teriris hatinya ketika melihat anak-anak bayi-bayi prematur yang terbunuh ya gara-gara tidak mendapatkan perawatan yang dibutuhkan. Kemudian anak-anak yang baru lahir juga yang terus kesakitan, pastilah menangis, butuh bantuan medis, butuh asupan gizi. Ya, dan dia selalu mengatakan, saya nggak ngebayang kalau itu anak saya. Nah, jadi ya, itu yang pertama. Yang kedua tentang keseharian, meskipun kami diblokade sejak belasan tahun, kami berusaha hidup normal. Anak-anak sekolah, ya, Neng Jinan juga kuliah juga sambil juga aktif di beberapa kegiatan kewanitaan di Gaza, kemudian mengunjungi keluarga, gitu kan. Artinya warga Gaza juga ingin hidup normal seperti kebanyakan masyarakat dunia, meskipun mereka sekali lagi hidup dalam penjara terbesar. Terbayang nggak Mas Hussein, mungkin Neng Jinan bisa dibantu juga. Itu kan yang kemarin kita tinggalkan. Nah sekarang ini kan semua kan bisa dikatakan hancur gitu. Apa ya gitu ya rasanya melihat kehancuran saat ini gitu. يعني ما هي شعورك انت لما يعني توي حكيت عن يومياتك انت تمام الطبيعيه، الان كله تدمرت وراحت، يعني ما هو شعورك الآن؟ اليوم هو 45 في الحرب على غزة. يعني منذ 45 لم أتذوق معنى الحياة، حتى بعد ما خرجت من غزة وأتيت إلى إندونيسيا ويوجد حياة، ولكن منذ 45 يوم يعني أقول أن حياتي متوقفة، لا أشعر بطعم الحياة أبدا. و يعني ومع ذلك أن معنوياتي في غزة كانت أعلى من معنوياتي في إندونيسيا، لأنها كنت يعني مع عائلتي. Ini sudah hari ke-45, dia bilang, sejak agresi dimulai. Dan selama itulah saya tidak bisa merasakan rasa kehidupan. Bahkan ketika dia di Indonesia pun sama. Dia bilang, oke, saya sudah sampai Indonesia, saya sudah jauh, tapi saya tetap tidak bisa merasakan sebuah kehidupan. Bahkan dia bilang, semangat saya itu lebih tinggi ketika saya masih di Gaza. Ketika saya di Indonesia ini malah semangat saya sekarang lagi down. Karena paling tidak ketika di Gaza itu dia bisa membersamai keluarga. Mas Hussein, kita juga mungkin yang di Indonesia tidak bisa membayangkan bagaimana kondisi sengsaranya masyarakat di Gaza Palestina. 45 hari bertahan hidup. Saya melihat di media sosial terbaru bahkan tempat saluran air pun disemen. Kemudian juga sempat ada pemboman di saluran air juga di situ, dihancurkan begitu. Bagaimana masyarakat sana makannya, minumnya, kemudian mungkin bahkan air hujan digunakan untuk minum dan mencuci dan lain sebagainya. Bagaimana mereka bertahan hidup di sana? Jadi sebetulnya sebelum ada agresi pun Gaza ini sudah krisis di seluruh sektor. Air di Gaza itu ya akibat blokade itu hanya 3% yang layak konsumsi. Yang lainnya itu sudah terkontaminasi. Kalau kita bicara misalnya listrik, ya sebelum adanya agresi, listrik di Gaza ini hanya nyala itu 4 jam per hari. Paling banter 8 jam per hari.
istri saya putus. Itu setiap hari seperti itu yang saya Berlaku rasakan. kita itu ya? Iya, apalagi sekarang dalam kondisi perang, semua diputus total 24 jam, internet tidak ada. Makanan ini sudah tidak lagi makan untuk kenyang, tapi mereka makan untuk bertahan hidup. Makan itu bukan lagi makan untuk kita kan, makan tuh karena mesti milih-milih ya. Ya. Ya ini enak, ini nggak enak gitu kan. 3 kali sehari. Kalau mereka mungkin tidak mikir seperti Mereka itu. enggak, mereka setengah porsi per hari. Itu dapat dari mana Mas biasanya? Iya, mereka masih menggunakan memanfaatkan logistik yang tersedia, stok-stok yang tersedia. Yang masih Ya, ada ya. yang masih ada. Nah, kemudian juga minuman, ya mereka minum air yang kotor pun mereka harus minum. Mereka nggak punya opsi, nggak punya pilihan. Mereka bukan dalam kondisi milih-milih apa yang bisa mereka minum. Mas Hussein, dan satu juga yang menjadi perhatian dunia ya, bagaimana keimanan dari masyarakat Gaza sendiri bisa bertahan dengan kondisi seperti itu. Itu kalau mendengar dengan warga sekitar, apakah mereka tidak juga mengeluhkan Zionis Israel yang benar-benar melakukan kekejian di sana, atau memang karena kita melihat keimanan yang sangat kuat begitu, akhirnya dengan kuat menghadapi hal ini, Mas? Ya, jadi kita bisa melihat dua respon berbeda dari dua pemukim atau warga negara ini. Kita melihat ketika perang terjadi, pemukim Yahudi di Israel itu mereka berbondong-bondong memenuhi bandara-bandara untuk keluar dari tempat mereka. Ya, sementara warga Gaza kebalikannya. Warga Gaza tegar karena mereka meyakini bahwa itu tanah mereka. Ya. Dan itu harus kami perjuangkan meskipun dengan darah dan dengan jiwa kami. Ya, sementara di sisi lain, namanya pemukim ilegal, mereka nggak akan punya rasa sense of belong. Betul. Ya, Rasa memilikinya ya. nggak ada. Oke. Sebetulnya dari sini kita bisa melihat ini konflik ini bukan konflik yang kita bayangkan selama ini, perebutan dua wilayah, bukan. Ini konflik antara pemilik tanah dengan pencaplok tanah, sederhana saja. Oke. Terakhir nih Mas Hussein, tapi saya mungkin lebih ingin terakhir ini disampaikan oleh Neng Jinan begitu. Bisa ditanyakan terakhir. Pesan apa yang bisa disampaikan oleh Neng Jinan ini kepada saudara sesama muslim khususnya yang ada di tanah air? Hal soal akhir, ma hiya risalatuk li ikhwana al-muslimin di Indonesia khassatan wa ikhwanana Atau lintas agama juga. عامة. نعم. ما هي رسالتك؟ هذا سؤال أخير من الأخ. ما هي رسالتك للمسلمين في إندونيسيا خاصة وللإندونيسيين عامة بغض النظر لدياناتهم؟ الرسالة للمسلمين في إندونيسيا استمروا بالدفاع عن أغلى مقدساتكم وعن مسجد الأقصى وتوصيل رسالتكم من خلال المظاهرات، من خلال التضامن عبر السوشيال ميديا، من خلال فضح جرائم الاحتلال، ومن خلال المقاطعة. فكل هذا يعني جهاد، وهذا له تأثير كبير. لا تستهينوا بأي شيء يعني ولو بسيط من أجل نصرة القضية الفلسطينية، وخصوصا أن هذا الآن بدأ يؤثر بشكل كبير عكس ما كان في الماضي، يعني كان تأثيره أقل. نعم. أما السؤال الثاني للمسلمين عامة، ليس شرط أن تكون مسلما حتى تكون القضية الفلسطينية، يكفيك أن تكون صاحب حق ورسالة وتفهم الحقيقة وتعرف الحقيقة وتتوجه إليها. Pertama, untuk umat Islam di Indonesia, lanjutkan terus dukungan kalian, perjuangan kalian. Aksi-aksi ini lanjutkan terus, aksi di media sosial, suara-suara yang keluar lanjutkan, kemudian juga boykot lanjutkan. Intinya semua yang kalian lakukan ini pasti memiliki dampak. Jangan pernah meremehkan sekecil apapun usaha kalian, karena itu bagi mereka sebuah kebanggaan. Itu yang pertama. Yang kedua, untuk teman-teman Indonesia secara umum, ya, tidak perlu menjadi seorang muslim untuk membela Palestina. Cukup menjadi seorang manusia yang memiliki hati nurani yang masih normal. Baik.